up in my head, yeah. Memories follow me left and right. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. Memories follow me Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Nadila Safira Murda, saya sendiri. Yang kedua Raisa Kapahang. Yang ketiga Aulia Febriantini. Yang keempat Amalia Saada. Dan yang terakhir Zevanya Tamim. Pun materi yang akan kami bahas yakni yang pertama penggabungan usaha, yang kedua investasi dalam saham, akuntansi dan pelaporan investasi, yang ketiga laporan keuangan konsolidasi, dan yang keempat teknik dan prosedur konsolidasi. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu penggabungan usaha. Penggabungan usaha. Dalam penggabungan usaha, terdapat dua sifat dari penggabungan usaha. Yang pertama, integrasi horizontal adalah penggabungan perusahaan-perusahaan dalam lini usaha atau pasar yang sama. Kedua, integrasi vertikal adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan operasi yang berbeda secara berturut-turut, tahapan produksi atau distribusi. Risiko sumber daya manusia dan penggabungan usaha. Penggabungan usaha menyediakan kesempatan bagi seseorang untuk memperoleh kekuasaan dan menghasilkan uang. Dalam penggabungan usaha terdapat alasan-alasan dalam penggabungan usaha. Yang pertama, manfaat biaya. Kedua, risiko lebih rendah. Ketiga, penundaan operasi pengurangan. Keempat, mencegah pengambilan alihan. Kelima, akuisisi harta tidak berwujud. Bentuk penggabungan usaha. Penggabungan usaha adalah istilah umum yang meliputi penggabungan entitas usaha yang terpisah. Penggabungan seperti itu disebut akuisisi ketika suatu perusahaan memperoleh aktiva produktif dari entitas usaha lain dan mengintegrasikan aktiva-aktiva tersebut ke dalam operasi miliknya. Konsep akuntansi dari penggabungan usaha. Menurut standar akuntansi keuangan, penggabungan usaha adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena suatu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Aplikasi metode penyatuan kepemilikan. Ekuitas pemegang saham yang bergantung dalam suatu penyatuan. Dalam suatu penyatuan kepemilikan, aktiva dan kewajiban yang dicatat masing-masing perusahaan menjadi aktiva dan kewajiban perusahaan yang tetap beroperasi atau gabungan. Modal saham perusahaan yang tetap beroperasi harus sama dengan nilai nominal atau nilai tercatat saham yang beredar. Selanjutnya, akuntansi untuk penggabungan usaha berdasarkan metode pembelian. Secara umum, metode pembelian mengikuti prinsip akuntansi yang kewajiban-kewajiban berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Selanjutnya, kontroversi goodwill. Goodwill adalah ukuran nilai sekarang atau present value dari kelebihan laba masa yang akan datang selama periode perolehan laba dari usaha sejenis. Materi yang kedua, investasi dalam saham akuntansi dan pelaporan investasi. Yang pertama, konsep yang mendasari metode biaya. Akuntansi metode ekuitas pada dasarnya adalah akuntansi akrual untuk investasi sekuritas yang memungkinkan perusahaan investor menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investi. Yang kedua, akuntansi metode ekuitas konsolidasi satu baris. Akuntansi metode ekuitas sering disebut dengan konsolidasi satu baris. Disebut konsolidasi satu baris karena investi dilaporkan sebagai neraca perusahaan. Yang ketiga, akuisisi interim dari suatu investasi kepemilikan. Akuntansi untuk investasi ekuitas semakin bertambah rumit
ketika akuisisi dilakukan dalam suatu periode akuntansi atau akuisisi interim. Yang keempat, investasi pada akuisisi bertahap. Investor mungkin memperoleh kemampuan untuk menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap kebijaksanaan operasi dan keuangan perusahaan. Investasi melalui serangkaian akuisisi saham, bukan melalui suatu pembelian tunggal. Yang kelima, penjualan kepemilikan ekuitas. Ketika investor menjual sebagian investasi ekuitas yang mengurangi kepemilikannya pada perusahaan, investasi menjadi kurang dari 20% atau di bawah batas yang dibutuhkan untuk menggunakan pengaruh yang signifikan. Maka akuntansi dengan metode ekuitas tidak digunakan lagi untuk sisa kepemilikan. Yang keenam, pembelian saham secara langsung dari investasi. Pada situasi ini, kepemilikan yang diperoleh sama dengan saham yang diperoleh dari saham-saham yang beredar. Yang ketujuh, perusahaan investasi dengan saham preferen. Metode ekuitas diterapkan pada investasi saham biasa dan beberapa penyesuaian dalam penerapan metode ekuitas diperlukan pada saat perusahaan investasi memiliki juga saham preferen di samping saham biasa. 8. Pos-pos luar biasa, pengaruh kumulatif dan pertimbangan lainnya. Dalam akuntansi untuk investasi saham berdasarkan metode ekuitas, perusahaan investor melaporkan bagian pendapatan dari operasi normal atas pendapatan perusahaan investasi pada satu baris laporan laba rugi. 9. Pengungkapan ekuitas perusahaan. Sejauh mana pengungkapannya yang terpisah sebaiknya dilakukan untuk investasi ekuitas tergantung pada materialitas suatu investasi terhadap posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan investor. Materi yang ketiga, laporan keuangan konsolidasi R. 1. Pelaksanaan penggabungan usaha melalui akuisisi saham. Penggabungan usaha terjadi ketika suatu perusahaan memperoleh lebih dari 50% saham berhak suara perusahaan lain. Tetapi sekali penggabungan induk anak terbentuk, pembelian tambahan saham perusahaan anak bukanlah suatu penggabungan usaha. Yang kedua, neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi. Entitas terkonsolidasi adalah suatu entitas pelaporan tidak nyata atau konseptual. Yang ketiga, neraca konsolidasi setelah akuisisi. Saldo-saldo akun baik perusahaan induk maupun perusahaan anak akan berubah untuk merefleksikan operasi masing-masing setelah hubungan induk anak dibentuk. Yang keempat, alokasi kelebihan pada aktiva bersih yang dapat diidentifikasi dan goodwill. Asumsi yang mendasari pendapatan kelebihan tersebut adalah bahwa nilai buku dan nilai wajar dari aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi adalah sama. 5. Laporan laba rugi konsolidasi. Laporan ini merefleksikan asumsi-asumsi terdahulu dan jumlah yang digunakan dalam menyiapkan kertas kerja neraca konsolidasi. Yang keenam, akuntansi pushdown. Akuntansi pushdown berhubungan dengan buku-buku perusahaan anak dengan laporan-laporan keuangan terpisah perusahaan anak. Yang ketujuh, alokasi harga beli pada total nilai wajar perusahaan anak. Dalam pembuatan kebijakan dan prosedur konsolidasi, ada kecenderungan memilih untuk mencatat aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi perusahaan anak pada nilai wajarnya pada saat penggabungan usaha selain goodwill. Jika perusahaan induk memperoleh pengendalian melalui pembelian tunggal secara langsung. Yang kedelapan, penyatuan kepemilikan perusahaan anak. Jika entitas-entitas yang bergabung lainnya tidak dibubarkan dalam suatu penyatuan kepemilikan, perusahaan penerbit mencatat saham yang diperoleh sebagai investasi pada nilai buku perusahaan anak untuk aktiva bersih yang disatukan. Baik, berikutnya saya akan masuk kepada bab 4, yaitu tentang teknik dan prosedur konsolidasi. Langsung saja saya masuk pada yang pertama, konsolidasi dengan menggunakan metode ekuitas. Untuk mengonsolidasi laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dijelaskan dalam hubungan dengan contoh berikut, di mana perusahaan induk menggunakan metode ekuitas dalam mempertanggungjawabkan perusahaan anaknya.
Yang kedua yaitu konsolidasi dengan menggunakan metode ekuitas tidak lengkap. Jika metode ekuitas diterapkan secara benar, laba perusahaan induk adalah sama dengan laba bersih konsolidasi, dan laba ditahan perusahaan induk adalah sama dengan laba ditahan konsolidasi. Yang ketiga yaitu konsolidasi dengan metode biaya. Metode biaya untuk mempertanggungjawabkan investasi pada perusahaan anak menekankan konsep entitas hukum yang berlawanan dengan metode ekuitas yang menekankan entitas ekonomi berdasarkan pengendalian oleh kelompok manajemen tunggal. Dan yang terakhir menentukan letak kesalahan. Kebanyakan kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam konsolidasi pelaporan keuangan angka tampak ketika neraca konsolidasi tidak seimbang atau balance. Berikutnya, pada bab 4 ini saya akan menjelaskan tentang mengalokasikan kelebihan pada aktiva bersih yang dapat diidentifikasi, yaitu prosedur kertas kerja konsolidasi untuk mengalokasikan kelebihan biaya investasi terhadap nilai buku pada aktiva dan kewajiban yang spesifik serupa dengan prosedur kertas kerja konsolidasi yang diilustrasikan untuk goodwill. Berikutnya yaitu format kertas kerja neraca percobaan, yaitu pendekatan neraca saldo untuk kertas kerja konsolidasi berasal dari neraca saldo setelah penyelesaian perusahaan-perusahaan afiliasi. Demikianlah video pembelajaran materi kami. Terima kasih telah mendengarkan materi kami dan semoga bermanfaat. Memories follow me left and right. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. Your love stays with me day and night. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Did you know you're the one that got away? And even though, baby, I'm still not okay. Did you know that my dreams, they're all the same? Every time I close my eyes, memories follow me left and right. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do? Your love stays with me day and night. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. What you gonna